Pasar saham lagi pesta gila-gilaan. Banyak banget yang pamer cuan di sosmed, dari yang ratusan juta sampai yang miliaran. Tapi ada juga yang cerita kalau dia malah rugi, ditambah kelilit utang, pakai duit arisan, nggak jadi nikah, dan segala macem. So, aku akan kasih tips 5 cara ngutang biar bisa cuan saham maksimal, dari yang standar sampai yang paling oke. Pesta saham yang lagi terjadi belakangan ini emang bikin ngiler banget sih. Gimana enggak? Sekarang investasi saham tuh udah online, udah gampang. Tinggal klik-klik. Tinggal store duit aja, udah deh. Itu duit berlipat ganda dengan sendirinya. Ditambah orang-orang pada pamer di sosmed, untungnya gede-gede banget. Kita tambah yakin dong kalau ini adalah jalan keluar dari kemiskinan. Karena buat saham ini butuh modal, dan aturannya di saham adalah makin gede modal, maka makin gede untungnya. Jadinya kita yang pas-pasan akhirnya butuh tambahan uang nih biar untungnya lebih gede lagi. Cara tercepat buat dapat modal ya memang utang. Nanti kalau udah cuan tinggal dibalikin. Tapi kadang kita lupa bahwa sebelum utang kita mesti tahu dulu nih plus minusnya masing-masing sumber utang. Ada kriterianya. Ada beberapa hal dari utang yang harus kita perhatikan. Ada besarnya bunga, kapan harus dibayar atau dibalikinnya, seberapa cepat dia cair biar kita nggak ketinggalan pesta sahamnya, berapa banyak jumlah uang yang bisa kita pinjam, dan risiko gagal bayar. Masing-masing harusnya udah pada tahu ya yang bagus gimana. Bunga harus kecil, jatuh tempo lama, cepat cair, bisa pinjam banyak, dan risiko juga minim. Inilah yang disebut utang sempurna. Tapi masalahnya nggak ada utang yang sempurna, yang semuanya bagus. Masing-masing jenis utang ada plus minusnya. Sebelum kita bahas satu-satu, coba yang kemarin ngutang buat saham, ngacung di komentar. Sebutin ngutang di mana buat beli saham apa. Di urutan nomor 5, kita bisa gadaikan aset. Yuk, gadai itu sebenarnya utang. Barang yang kita gadaikan itu yang jadi jaminannya. Ini berarti syarat utamanya kita harus punya barang berharga dulu yang layak gadai, macam PPKB, rumah, sertifikat tanah, laptop, atau HP. Gadai ini nggak cuma di tempat yang judulnya gadai ya. Kamu nyairin BPKB atau istilahnya nyekolahin BPKB juga hitungannya gadai. Biasanya sih jumlah uang yang bisa kita dapatkan lumayan jauh di bawah harga barangnya itu. Jadi kalau kita gagal bayar nih, barang berharga kita yang malah melayang. Udah gitu prosesnya juga nggak cepet, mesti ke tempat gadainya dulu, jadi cash, store ke rekening, ribet. Untungnya ini satu, kalau kita gagal bayar, nggak akan dikejar-kejar, kan barang kita udah disita di awal. Jadi untuk gadai ini, masalah terbesar adalah harus punya barang dulu. Udah gitu cairnya lama, uangnya dapatnya lebih kecil, dan kalau gagal bayar, malah barangnya melayang. Jadi sangat nggak disarankan ya. Kalau gak jadi untung, takutnya malah ngegembel nggak punya rumah. Di posisi 4, ada KTA, atau kredit tanpa agunan. Agunan itu jaminan, jadi ini tanpa jaminan ya, nggak kayak gadai barang. Bentuk KTA tuh macam-macam. Kartu kredit itu termasuk KTA, pinjaman online atau pinjol itu juga KTA. Karena nggak ada jaminan sama sekali, biasanya uang yang bisa kita dapat itu nggak banyak, dan bunganya gede. Macam kartu kredit itu nggak semua orang bisa punya. Bunganya 2%-an sebulan. Kalau pinjol, lebih gampang dapet. Tapi bunganya nggak masuk akal, bisa ada yang sampai 30% sebulan. Harus untung berapa coba di saham biar bisa ketutup? Yang ada malah besar pasak daripada tiang. Buat yang terlanjur ngutang pinjol buat saham, coba hitung-hitung lagi ya matematikanya. Nyengir kan? Karena nggak ada jaminan, jadi secara teori bisa aja kita kabur. Tapi jangan harap kaburnya gampang ya, karena kamu akan dikejar-kejar sama debt collector. Untuk kasus-kasus tertentu, kita masih bisa nego keringanan kok supaya bunganya bisa diperkecil. Ada triknya, tapi rahasia ya. Buat yang udah lama di saham, mestinya udah familiar sama yang namanya margin trading atau limit trading ya. Di semua sekuritas tempat kita jual beli saham biasanya nyediain fasilitas margin. Jadi pada dasarnya, ini adalah sebuah pinjaman dengan jaminannya adalah saham itu sendiri. Contohnya gini, misalnya kita punya saham ABC sejumlah 100 juta. Si saham ABC punya margin sebesar 75%. Ini diset oleh sekuritasnya ya. Berarti kita bisa ngutang sejumlah 75% dikali 100 juta, yaitu 75 juta. Asiknya fasilitas margin adalah ini utang bisa langsung dipakai. Nggak perlu store-store segala ke rekening kayak ngutang cash. Nanti di akun saham kita langsung ditulisnya saldo kita minus, yang berarti kita ngutang. Keuntungan lainnya, resiko gagal bayarnya itu kecil. Karena margin itu punya sistem maksimal minjem cuma 5 hari. Loh, kok sebentar? Iya, karena kalau lebih lama, saham kamu akan dijual paksa oleh sekuritas. Ini bagus loh. Jadi nggak ada ceritanya bunganya itu berlipat-lipat nambah terus sampai numpuk lama. Dari sananya udah dibatasin, biar kita nggak malah jatuh miskin.
Karena itu juga berarti margin ini hanya cocok untuk trading singkat. Ada loh caranya ngutang tanpa bunga. Gimana tuh? Kamu cari teman atau anggota keluarga atau kerabat lainnya, minta aja utang tanpa bunga. Apalagi kalau si yang dipinjemin ini anti riba. Dijamin gak bakal dibungain deh. Tapi seriusan loh, ini bisa jadi opsi buat kamu ngutang. Tapi ya perlu diingat bahwa kemungkinan cair cepatnya kecil, atau malah nggak dikasih pinjam sama sekali. Jadi nggak bisa buat yang ngejar saham cepet-cepet ya. Dan juga resikonya sih, ya tali silaturahmi kamu bisa putus. Apalagi kalau sama keluarga sendiri, biasanya sih agak berabe urusannya. Sebelum kita ke yang paling the best, like dan subscribe dulu kali, mumpung dikasih waktu nih. Oke, kita sampai di urutan terakhir, dan ini adalah cara yang paling recommended dibanding semua cara ngutang tadi, yaitu jangan ngutang. Plusnya nggak ngutang itu banyak banget, minusnya nggak ada. Oke, mungkin kamu bisa bilang, minusnya kita jadi gak dapat potensi cuan gede. Tapi kan kita juga jadi gak dapat risiko rugi, impas dong kan? Apalagi coba minusnya? Silahkan tulis di komentar kalau kamu nemu. Seriusan loh, ngutang buat saham itu hal yang sangat-sangat gak disarankan, bahkan oleh investor dan trader saham profesional manapun. Margin trading yang memang dibuat khusus buat saham dan risiko kecil aja, mereka biasanya gak saranin, apalagi yang ngutangan lain. Karena prinsip dasarnya adalah, untuk saham harus selalu pakai uang dingin, yaitu uang yang memang benar-benar nganggur, bahkan untuk bertahun-tahun ke depan gak akan kamu pakai. Ada hal yang biasanya kamu lupa akan utang, gara-gara tergiur untung besar. Ingat, bunga utang itu pasti. Mau kamu jungkir balik sampai mati pun, bunga utang tetap ada. Bahkan bisa kamu wariskan ke keluarga kamu, ke anak kamu. Sedangkan keuntungan di saham, siapa yang menjamin? Nyatanya kemarin banyak juga kan yang buntung. Biasanya juga kita cuma mikirin cuan, nggak mikirin risiko. Kalau kita ditanya, berapa sih yang kita bisa untung di saham? Kalau ngelihat saham lagi naik, wah pasti jawabannya jutaan, miliaran. Tapi giliran ditanya, berapa banyak kita bisa rugi? Langsung daripada diem. Entah nggak berani jawab, entah memang nggak dipikirin. Kalau syukur-syukur kamu bisa jawab, coba dipakai matematikanya dan bandingin sama bunga utang. Bisa nutup nggak tuh? Semua jenis utang yang disebutin tadi, kecuali margin, itu bentuknya cash. Buat nyairinya aja butuh waktu. Belum harus store ke rekening saham dulu. Kalau kamu sampai melakukan itu artinya kamu udah telat. Saham naik nggak lama-lama. Kalau kamu harus berurusan sama cash dulu, kemungkinannya itu saham udah turun duluan. Malah kamu bisa masuknya pas di pucuk, jadinya rugi maksimal deh. Saham itu gak simple. Bahkan yang udah lama dan berpengalaman di saham aja masih suka bingung dan salah perhitungan. Apalagi kamu yang gak tahu apa-apa dan cuma sekedar tergiur story dan postingan temen. Yaudah, kita bekali ilmu dulu sebelum kita terjun ke hal-hal yang berisiko, macam saham. Subscribe aja channel ini dan nyalain loncengnya, karena ada video-video lain yang isinya daging semua, biar kepala kita makin berdaging. Tonton juga video ini tentang apa itu saham dan gimana cara kerjanya. Siapa tahu ternyata kamu belum tahu kan? Terima kasih telah menonton. Semoga kita kaya. Amin.